Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan rancangan asesmen yang berpihak pada murid. Saya sendiri ikut Gede Pase, tempat tugas saya dari SD Negeri Dawat Kalian. Dalam hal ini, saya di Diklat Pengembangan Kompetensi Pedagogik ada di kelas B dengan nomor absen 33. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang rancangan asesmen, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang pengertian apa itu asesmen. Asesmen adalah proses pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Sebelum saya mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Pedagogi ini, pemahaman saya adalah asesmen hanya dilakukan di akhir pembelajaran, hanya untuk mengukur hasil pembelajaran siswa. Setelah saya mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi ini, maka saya mempunyai pengetahuan yang baru, di mana asesmen diagnostik, asesmen yang digunakan untuk pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa di awal pembelajaran. Kemudian asesmen formatif dilakukan di saat proses pembelajaran berlangsung, dan asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikut adalah konsep asesmen yang berdasarkan panduan, biasanya merujuk pada pendekatan atau prinsip penilaian yang terstruktur yang digunakan dalam berbagai bidang, terutama pendidikan dan pelatihan. Beberapa elemen kunci asesmen adalah: yang pertama, terdepan. Asesmen dilakukan pada waktu yang tepat untuk memberikan umpan balik yang segera dan relevan. Yang kedua, terukur. Asesmen harus memiliki kriteria yang jelas dan spesifik sehingga hasilnya dapat diukur secara objektif. Yang ketiga, terarah. Asesmen harus dirancang untuk mengevaluasi tujuan dan kompetensi tertentu. Yang keempat, transparan. Kriteria dan prosedur asesmen harus jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu peserta didik ataupun guru. Yang kelima, tersedia. Asesmen harus dapat diakses oleh semua peserta didik. Dan yang keenam, terkelola. Asesmen harus realistis dalam hal waktu maupun sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam merancang asesmen. Yang pertama, kita mencantumkan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian, menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Yang ketiga, menyusun KKTP berdasarkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, memilih teknik asesmen yang dapat digunakan sesuai dengan KKTP yang akan dilakukan. Kemudian menyusun instrumen di dalam penilaian. Contoh di dalam merancang asesmen dalam pembelajaran PJOK fase B untuk anak kelas 4, di mana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan tahapan variasi gerak lompat jauh. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan gerak variasi lompat jauh. Berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang ada, maka dapat dirumuskan KKTP-nya, yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan tahapan variasi gerak dasar lompat jauh. Yang kedua, mampu mempraktikkan gerak lompat jauh.
Adapun teknik asesmen yang digunakan yaitu 1. Dengan presentasi untuk menjelaskan tahapan dari gerak lompat jauh. Yang kedua, tes unjuk kerja untuk menilai keterampilan gerak lompat jauh. Instrumen atau alat ukur asesmen yang digunakan